Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursyalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat narasumber kita di pagi hari ini, Al-Mukarram Al-Ustadz Badrul Taman SAG yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Ketua Ngopi Subuh Saudara Muhammad Yusuf. Yang terhormat orang-orang tua kami, guru-guru kami, para ustadz, para asdafiz yang hadir di pagi hari ini. Semoga senantiasa memberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat jamaah kajian ngopi subuh yang saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti kajian ngopi subuh yang diadakan setiap Ahad. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadina nadiyati wal kulli naisal al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya marilah kita sama-sama dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Badrul Taman SAG. Shallu ala Muhammad. Shallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar Minggu beli beras, jangan lupa beli minyak. Pokoknya yang jam salamnya keras, saya doain duitnya banyak. Begini bisa nambah duitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam tuh doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu salam? Selamat gitu didoain orang seneng. Ya. Salam terus warahmatullah, rahmat Allah, wabarakatuh, berkah dari Allah. 3 tuh. Makanya yang sempurna salamnya jangan assalamualaikum. Ada begitu, ada mikum. Kalau mikum jamnya apa? Milam. Assalamualaikum. Gitu. Artinya ini udah mulai langka. Absus salam, tebarin salam. Bro, boleh.
Cuman hakul muslim ala muslim, hak muslim kepada muslim lain itu yang pertama adalah salam. Wah, saya di video ini ya, aduh. Kalau gitu saya bilang bini saya dulu biar lihat itu bini saya di rumah. Live ya? Live. Alhamdulillah alladzi ja'ala ta'ata rasulahu ta'atallah wa ma'siyatahu ma'siyatullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Jangan amma ba'd. Amma ba'du. Itu kenapa ba'du itu pakai dhammah? Arti ba'da basmalah, ba'da hamdalah, ba'da sholawat, ba'da salam. Makanya dikasih ba'du. Kadang-kadang kita suka sama ba'd, jangan. Kenapa pakai dhammah? Itu menandakan ba'da salam, ba'da sholawat, ba'da hamdalah. Ya, makanya amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Atau kama qala Rasul, shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para jamaah. Tadi barusan majlis saya itu kopi. Ini ada filosofinya pasti, ini sampai bikin kita nggak tahu. Pasti ada filosofinya. Apa mungkin habis kita ngopi bareng? Ya, apa mungkin habis kita ngopi bareng sama majlis kopi. Itu saya dikasih kopi itu tadi. Bener-bener, dia kagak bohong, majlis kopi. Subuh ngopi ini ya. Ketua DKM hadir. Ada. Oh, Pak Musuh. Ini wasilah beliau nih, saya ditelepon nih. Ustaz, kemari ya. Ya udah, tenang aja pokoknya dah. Emang saya dari Pondok Kelapa jauh. Tenang aja dah pokoknya. Pulang saya kasih. Masa saya ditahan-tahan di sini. Bang, saya punya bini, Pak Musuh. Makanya pulang agak dikasih. Iya, ntar pulang ikut, tenang aja pokoknya di sana merasa pada jemaahnya banyak. Alhamdulillah, saya senang banget. Tuh ibu banyak banget, oh banyak disayang Bu ya, banyak itu kan pengajian doang. Luar biasa ya, pokoknya nih setiap langkah demi langkah ya, dari rumah menuju tempat ini dicatat oleh Allah sebagai pahala. Dosa-dosa kita rontok dari rumah. Pulang dari sini apa menjadi hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa nih, cuman rata-rata ini ABG semuanya nih ya. Benar, saya perhatiin ABG angkatan baru gocap. Mudanya udah kelihatan ini ya. Tapi kan ini kita pernah muda gitu ya. Perkara kita mau ngerti apa kagak itu urusan belakangan. Ya. Kadang-kadang kita ngerti lagi ngaji, sendal aku tukar lupa. Nggak apa-apa nih. Yang jadi pertanyaan, ntar kau habiskan kemana umurmu, itu bakal jadi pertanyaan ya. Kau habiskan kemana umurmu pada saat hari Ahad subuh-subuh. Kan enak kalau sekarang ini tiduran, enak banget ini, luar biasa. Makanya doa Nabi, Allahumma barik li ummati, bariklah biar tiap hari makan. Emang saya salah juga sih pakai dipotong. Allah mubarik banget di mazhab. Tenang bang, tenang. Iya, maksud saya mau berdoa begini. Kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi buku riha. Ya Allah, berikan keberkahan untuk umatku pada saat pagi-pagi. Kan ada bahasa begitu, rizki lo ntar kepatok apa itu? Kalau bahasa kita, padahal Nabi begitu doanya, Allahumma barik li ummati fi buku riha. Makanya gabung dah. Sebelum subuh as-sholat, kan itu barusan tuh ada as-sholat, tuh khairun min an-nawm, itu bagus, luar biasa. Seger, enak kalau bangun sebelum subuh, apalagi kalau kita tadi sempat sholat apa itu malam, biar kata ya Allah
saya bangun sebelum subuh jam 3:30, boleh nggak? Boleh. Nggak harus jam 2, emang bagusin jam segitu, jam 2. Kita bawa 3:30 sholat dah. Ya, di situ luar biasa kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah, karena malam-malam tersebut merupakan malam ijabah daripada doa. Syukur sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Seraya kita bahasakan lisan kita dengan ucapan alhamdulillah. Kita nggak disuruh ngitung nikmat Allah, nggak disuruh ngitung. Kalau kita ngitung nikmat Allah nggak bakal ngitung, betul nggak? Wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Kalau kamu hitung itu nikmat Allah yang begitu banyak, la tusuha, nggak bakal bisa hitung. Ai la tu'addu, nggak bakal bisa hitung. Kita nggak disuruh ngitung, tapi kita disuruh untuk bersyukur terhadap nikmat Allah. Sebab nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita kelak ntar bakal ditanya. Tsumma la tus'aluna. Barang-barang bu, oh Allah, kita baca berisalah ya kan? Tsumma la tus'aluna yauma idzin anil. Kita barang-barang aja, jangan ada merasa menggurui. Ini kita sharing aja ya, sharing. Saya kalau dibilang paling muda, di sini paling muda. Ini orang tua saya semuanya, jadi kita mau sharing aja. Ya mudah-mudahan silaturahmi yang saya jalani senantiasa memberkah Allah Subhanahu. Gitu kan, siang-siang makan sop jamur, enaknya pakai mie. Kalau memang pengen panjang umur, banyak-banyakin silaturahmi. Lumayan pantun segitu dia. Begitu. Jadi nikmat itu bakal ditanya Allah Subhanahu wa taala, kemana nikmat umur yang kau pakai, kemana nikmat badan, kemana nikmat waktu, semua itu bakal ditanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut dengan mengucapkan alhamdulillah, syukur bil lisan. Berjamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk bulan Asyurul Hurum, bulan Dzulqa'dah. Ya kan ada 4 tuh ya. Bulan apa aja itu? Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, yang memisahkan diri bulan Rajab. 4 nih. Tapi dari sekian 4 yang paling mulia, paling utama bulan Ramadan. Itu paling mulia di antara 12 bulan, yang paling mulia bulan Ramadan. Nah, di bawah Ramadan 4 bulan yang mulia, 3 mutawaliyah wa wahidatun fardun. Dzulqa'dah sekarang nih. Dzulhijjah bentar lagi. Muharram, kemudian Rajab. Mudah-mudahan di bulan Dzulhijjah besok kita bisa berkorban. Amin. Amin. Kewajiban korban di situ arti bukan pada setahun sekali, enggak. Di saat kita mampu bertahun-tahun, berkali-kali. Memang di situ kesunahannya begitu. Kata Nabi, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kemampuan keluasan rezeki, falam yudhi, dia enggak berkorban, malah fala yaqrabanna musallana, lu jangan deketin musalla, jangan deketin kepada masjid. Ini ancaman buat orang-orang yang mampu. Cuman dia selalu bersembunyi di kalimat tidak mampu dan tidak dianggarkan. Itu saya pernah baca tuh dalam sebuah buku Hasan Al-Qusi. Ini cerita menarik, cerita nyata. Jadi ada yang jualan kambing tuh. Tuh ada ibu-ibu tuh. Nah, ibu-ibu perempuan waktu itu ya. Iya. Kata pedagang nih, ibu kalau dari penampilan rasa-rasanya nggak mampu beli kambing. Tapi itu ibu-ibu ngelatih mulu kambing, dilatih mulu. Akhirnya pedagang ditawarin, "Bu, mau beli kambing, Bu?" "Iya bang, saya mau beli kambing bang." "Ya ini berapa harganya?" "Ini 1 juta." "Oh bang, 800 nih paling murah, nih bang 700. Kata si ibu, "Bang, oh saya gitu ya bang." Iya itu dia di pojok dia itu." "Berapa bang?" 700 ini katanya. "Bisa kurang kagak?" "Bisa kurang." Ngelihat si ibu begitu, udah biarin dah, saya kasih di 500 gitu juga, untungnya saya sedikit. "Jadi bang, ya, ini kambing saya beli, tolong anterin ke rumah saya bang, ntar saya bayarin di rumah." Dianterin sama pedagang kambing. Sampai di rumah itu pedagang kambing melihat si ibu tersebut, ya Allah, rumahnya sederhana banget. Bahkan kalau dikata sederhana, di bawah sederhana dah. Cuman gubuk doang, dipan atasnya cuman beralas kanapé tuh tikar ame bantal lusuh. Itu di atas dipan seorang nenek-nenek lagi tidur. Nenek-nenek lagi tidur. Iya, nenek-nenek lagi tidur. Emaknya datang. Tuh ibu datang, "Mak, bangun mak, bangun. Neng nih bawa kambing buat emak."
Itu si pedagang itu kaget terhentak luar biasa. Ini emak, kita yang mau niat kurban buat emak, yuk emak, kita antri kemana ke masjid. Luar biasa. Apa si nenek, alhamdulillah ya Allah mau kesampean mau kurban. Jadi kadang-kadang kita selalu mengatakan tidak mampu, ya. Sebab mindset kita mengatakan tidak mampu, sehingga apa yang kita ucapkan menjadi bukti bahwa kita nggak mampu. Ini doa. Ucapan adalah doa. Jadi kita harus husnuzon. Insya Allah saya mampu. Apa susahnya? Insya Allah kita mampu. Sebab di balik kata-kata itu akan menjadi doa. Insya Allah, jangan gue mau kagak mampu orang mana, jangan. Ya. Nggak dianggarin, jangan. Jadi nggak ada menutup kemungkinan siapapun orang miskin apapun itu. Tapi kalau Allah kehendaki, insya Allah dia akan berkorban. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billah wa bi rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kamu tijarah, sebuah perdagangan, sebuah perniagaan, tunjikum min adabin alim, ini perdagangan, ini dagang perniagaan mendapat nyelamatin kamu daripada azab yang pedih. Apa itu perdagangan tersebut? Tu'minuna billah wa bi rasulih, iman ama Allah, iman ame Rasul, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum, dan jihad di jalan Allah bi amwalikum, dengan hartamu. Kesannya baru wa anfusikum. Ini kalau misalnya diduluin antara amwal sama jiwa, berarti ada sesuatu yang luar biasa. Harusnya kan anfus dulu, jiwa dulu, baru harta. Tapi Allah mendahulukan kalimat amwal daripada anfus, berarti ini menandakan sesuatu yang luar biasa. Ya. Maka kita jihad di jalan Allah dengan harta kita luar biasa. Orang-orang kaya itu, ada sahabat Ansor, katakan dia itu memang fuqara wal masakin, diiri, cuman irinya cakep nih. Ya Rasulullah, itu orang-orang kaya sholat sama ketika sholat ya Rasul. Orang-orang kaya puasa sama ketika puasa. Cuma lebahan ya tasaddaquna bi fuduli amwalihim. Orang-orang kaya dia sedekah dengan kelebihan hartanya. Lalu bagaimana dengan kami ya Rasulullah, sedekah kami yang papa ini gak punya apa-apa, bagaimana cara kami sedekah? Ini adalah keresahan, ya. Saat itu bertanya sama Rasulullah, bagaimana orang-orang miskin, orang-orang seperti kami untuk bersedekah. Lalu apa kata Nabi? Ketahuilah, likulli tahlilin sedekah, likulli tasbihin sedekah, likulli takbirin sedekah. Ini semua berpotensi untuk sedekah. Jadi nggak ada kata kita nggak bersedekah. Bahkan sesuatu di jalan, kan suka tuh ada duri tuh, suka ada apa namanya itu? Wa imatatul adza 'anil thariq, menghindarkan perkara yang berbahaya di jalan, itu juga bagian daripada sedekah. Sebab ini nanti penyesalan orang yang meninggal dibalik lagi ke dunia, nggak ada lain, pengen dua, satu fa'asaddaqo wa aku minas sholihin, wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqo wa aku minas sholihin. Ya Allah ya Tuhanku, tahan dulu dah kematianku deh ya. Kalau bisa setahun ditahan, jangan dulu dimatiin. Gak bisa, setahun gak bisa. Sebulan, kagak bisa. Kalau kata bahasa kita tambang gitu ya. Seminggu kagak bisa. Sehari kagak bisa, semenit, sedetik kagak bisa. Apa alasan mereka ingin balik lagi ke dunia? Tiada lain Pak Asodako, pengen sedekah. Ini penyesalan. Kalau kita pindah rumah, ada yang nyesel, ada. Nikah lagi ada, gue nyesel nikah lagi, ada yang begitu. Gue pindah rumah ada. Tapi pernah gak kita dengar ada orang nyesel, gue nyesel gue udah mati? Ada gak? Ada. Ih, kali gitu ada, gue nyesel gue udah mati, gak ada. Sebab kalau orang udah mati, udah maksud pindah arwah, kan bahasa meninggal dunia. Meninggal dunia berarti meninggalkan dunia, menuju apa? Alam berikutnya, itu alam kubur, alam barzah. Dan alam barzah ini, alam kubur ini tidak selalu identik dengan pemakaman. Ada orang naik pesawat Sukhoi, pernah dengar nggak tuh yang di Bogor tuh nabrak apa itu?
Gunung Salak. Itu orang Rusia kagak mau dimarahin, nyalain orang Indonesia. Lah abang bagaimana ya pakai nyalain salak? Itu Indonesia salaknya segede gunung. Iya, kagak disalahin itu. Itu banyak yang tewas, banyak yang meninggal, kagak dikubur, orang jasad pada hancur, nggak dikubur maksudnya. Tapi walaupun kagak dikubur, tetap dia bakal ngalamin yang namanya alam kubur atau alam barzah. Ada orang yang nganyut sampai sekarang nggak diketemukan jasadnya, dikatakan matilah, ya hukmil mayit, nggak dikubur. Tetap tuh orang yang mati nggak dikubur, tetap bakal ngalamin alam kubur atau alam barzah. Jadi bisa bedain yang mana kuburan, yang mana alam kubur. Yang kita lihat kuburan sekarang, mohon maaf, gelap apa terang? Gelap. Ya, biar kata dia kerja di PLN, nggak bisa. Biar kata orang kaya tetap 2 meter kali sekian dah. Gitu. Yang kita lihat gelap, Ustaz, bener gelap, sempit, bener sempit. Tapi sunnah wal jamaah, kuburan itu bisa terang, kuburan itu bisa lega, tergantung siapa yang masuk. Tergantung siapa yang masuk. Makanya kalau tahlil, ini ada tahlil di sini ada. Wah, cakep banget itu, saya resep itu. Ya, ada yang doa, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburan si fulan raudhah, taman daripada petamanan surga. Ini DP sebelum surga. Raudhah min riyadil jannah. Wala taj'al qabrahu, dan kau jangan jadikan ini kuburan si fulan hufratan min hufarin niron, kedukan daripada kedukan api neraka. Jadi kuburan itu bisa menjadi raudhah, taman, tergantung siapa yang masuk. Kuburan itu bisa jadi kedukan daripada kedukan api neraka, tergantung siapa yang masuk. Syaratnya harus membawa amal soleh. Ini kayak begini jadi saksi nih. Apalagi kita baca Al-Quran, ya Allah luar biasa. Pentingnya kita tahu daripada fadilah-fadilah ilmu. Supaya apa? Supaya menjadi motivasi kita. Sholat, kata Nabi, rakaat qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh, ini kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu tadi sholat subuh tuh, atau bahasanya sholat qobliyah subuh. Itu rakaat qoblal fajri sebelum sholat subuh khairun, lebih baik minad dunya, daripada dunia wa ma fiha, dan apa yang ada dalam isi dunia. Itu luar biasa. Supaya menjadi motivasi. Kita baca Al-Quran, biar kata belum bisa, nggak apa-apa baca Quran. Mohon maaf nih, kan kalau kita belajar udah tua dikit udah ada susah, diajarin dia susah, tapi nggak apa-apa. Sebab namanya belajar kan nggak ada istilahnya batasan. Batasan sampai utlubul ilma minal apa itu? Mahdi ilalahdi. Gurunya sabar. Alam tara kaifa fa'ala, udah tua susah. Alam tara kayak apa? Nggak apa-apa. Nggak, arti bukan apa, nggak apa-apa gitu. Jadi susah di tua, sabar. Alam kaifa fa'ala kayak apa? Kayak biar mau kayak siapa kek. Yang penting kita ngaji. Kan ada tuh alhamdulillahirabbil ngalamin. Ada. Ya bener ada, bukan saya bohong ini. Nggak apa-apa, yang penting ngalamin daripada kagak sama sekali. Iya maksudnya, iya begitu. Iya. Ibu tahu ya, ngalamin ya. Artinya apa? Man qara'a, ya, kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang yang baca 1 huruf daripada Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya adalah 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 kebaikan Allah ganjar 10 kebaikan. Fala aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tidak. Bal alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Kita baca Yasin. Yasin itu nggak dihitung 1 huruf, tapi berapa huruf? 2. Yasin, cakep di sini mah Yasin, nggak Yasa. Karena nggak ada ustadz di sini, ada satu usul di sini. Ya, tadi imam kita alhamdulillah luar biasa, bahasanya bagus. 1 huruf kebaikan diganjar 10. Yasin ada 83 ayat. Ada berapa huruf? Ada berapa huruf? Saya juga nggak tahu. Arti banyak. Setiap huruf 1 kebaikan diganjar Allah 10 kebaikan. Berapa banyak pahala yang Allah berikan kepada kita.
Makanya kalau kita tahu dari fadilah-fadilah tersebut menjadi motivasi kita untuk ibadah. Yang paling sulit bukan masalah ibadah. Ibadah sulit, tapi yang paling sulit adalah istiqomah dalam ibadah. Itu sulit. Berbuat baik berat, tapi yang paling berat bagaimana kita continue dalam kebaikan. Mengumpulkan pahala itu susah, tapi paling susah bagaimana kita merawat pahala-pahala yang telah kita kumpulkan. Ada orang pahala haji, ada orang pahala i'tikaf, pahala puasa, pahala dan sebagainya. Itu bagaimana kita rawat, kita jaga, sehingga pada saat di akhirat itu pahala utuh. Jaga hati kita, jaga hati kita. Jangan kita ngumpulin pahala, ya Allah, pada saat di akhirat, lah mana pahala gua habis. Baik-baik, karena kita pernah zolim sama saudara kita pernah zolim sama orang lain, sehingga ya Allah, saya kan dulu pernah puasa, ya Allah saya dulu pernah haji. Iya, lu pernah haji, lu pernah puasa, pernah sholat banyak, cuman pernah zolim juga sama saudara. Akhirnya apa? Keadilan Allah di situ berlaku. Jangan dulu kau masukkan orang tersebut ke dalam surga, dia masih ada urusan sama saya. Dia gak selesai di dunia, akhirnya apa? Pahala puasa dikasih sama orang yang pernah ia zolimin, pahala sedekah dikasih sama orang yang udah pernah zolimin, sehingga pahalanya udah habis, kezoliman dia masih ada. Apa yang terjadi? Dosa-dosa orang yang dizolimin pindah ke orang tersebut. Ini yang dikatakan orang yang bangkrut. Makanya kita ya, yang namanya manusia ya pasti ada salahnya deh, ya. Pasti enggak, ibu nggak apa-apa, saya yang ngomong apalagi banyak salahnya. Kan ada ungkapan segemuk-gemuknya ikan masih ada tulangnya, betul nggak? Segemuk-gemuknya ikan masih ada tulangnya. Pasti biar kata dia hebat, keren, tetap pasti ada salahnya. Sekurus-kurusnya ikan masih ada apanya? Dagingnya. Iya begitu, arti biar kata dia begini, tetap masih ada kebaikannya. Yang kita lihat adalah kebaikan orang tersebut. Lupakan kesalahan orang lain, ingat kebaikan orang lain sama diri kita. Lupakan kebaikan kita sama orang lain, lupakan kebaikan kita. Udah nggak usah diingat kebaikan kita, tapi lupakan kesalahan orang lain sama diri kita. Susah, tapi ini kunci bahagia. 2, lupakan kesalahan orang lain. Dia salah sama kita, udah kita lupain. Berat, kita lupain, udah biarin, udah gue ikhlasin. Biar kata lupa susah, udah gue ikhlasin, lupain. Susah itu. Biar saya ngomong begini belum tentu lu kuat. Pada rusak. Tapi berat ini hadiahnya bukan kipas angin. Ya artinya karena berat hadiahnya itu pahalanya luar biasa. Maka itu nanti jangan sampai kita berbuat dolim sama saudara kita, sama istri kita, sama tetangga kita. Makanya saya senang di sini luar biasa, guyup nih. Ya. Hadir kita di sini ya Allah. Maka ada kaum yazkurullah, tidaklah berkumpul satu kaum yazkurullah, dia zikir sama Allah Subhanahu Wa Taala, illa hafatsumul malaikah, melainkan malaikat menaungi kita. Wa ghasyiatum rahmah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala menaungi kita, orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Ilmu ini penerang sirajul mukmin, penerang. Enak kalau kita ada ilmu, mohon maaf. Enak kalau ada ilmu. Kita jalan malam-malam, ilmu itu ibarat senter. Kita jalan malam-malam, enak kalau bawa senter, ada lubang pasti kita loncatin. Coba kalau kagak ada ilmu bagaimana urusannya coba? Ada lubang bisa-bisa kita apa? Lah, jangan lubang. Kadang-kadang kita lagi jalan, nggak taunya ada yang lempek, kita injek. Benar. Orang Indonesia penasaran, diinjek sama dia. Udah diinjek, dipegang. Dipegang dia apa ya? Dicium. Apa kata dia? Tai. Ya artinya apa? Gara-gara kagak ada apa? Ilmu. Tapi kalau ada ilmu, oh dia tahu ini yang harus dilanggar, ini yang harus dikerjain. Tuh. Ilmu itu menjadi apa? Menjadi siraj, menjadi penerang. Kalau ada ilmu bahaya, ini kagak boleh, haram, masih kita kerjain aja. Perkara kita kerjain apa kagak itu mau perkara entar, yang penting kita tahu. Nih ilmunya penting begini luar biasa. Ya, mau ngerti mau kagak, yang penting kau habiskan kemana umurmu. Sebab ini rata-rata orang-orang tua udah mereka kagak ada nih. Ini sesepuh kita barangkali yang usianya ada yang 70, saya belum lihat di sini. Ya, paling 50-60 udah kagak, udah langka. Ya, emang kata Nabi, amaru ummati, ya kan? Ma baina sitin wasabin. Umur umatku itu antara 60 ame
70 wa aqalluhum man yajuzu, arti sedikit yang bisa ngelampauin daripada umur tersebut. Arti 70 udah langka. Ntar kita kalau reunian ini misalnya umur 20 tahun kita reunian nih, biasanya begini, lu kuliah di mana? Tuh pada saat umur 20 tahun. Umur 30 tahun biasanya bukan lagi nanya kuliah, lu kerjanya di mana? Tuh lagi kuliahan tuh, lagi 30 tahun. Umur 40 tahun, anak lu udah berapa? Ini saya pengalaman kalau ada begitu, asal alumni begitu tanya. Umur 50 tahun, lu udah punya cucu berapa? Umur 60 tahun, siapa teman kita yang udah mati? Itu yang ditanya 60 tahun. Betul gak? Umur 70 tahun dia reunian, siapa teman kita yang masih hidup? Umur 70 tahun. Umur 80 tahun reunian, dia ketemu, lu siapa? Bener gak? Begitu? Itu udah langka. Kita meminta sama Allah, ya Allah, Allahumma tawil umurona fi ta'atin. Ya Allah, saya minta umur saya gak panjang, gak pendek, yang penting husnul khotimah. Ini susah husnul khotimah. Tapi husnul khotimah itu bisa terbentuk tergantung bagaimana kebiasaan kita. Yamutul mar'u ala ma'asya. Matinya seseorang tergantung bagaimana kebiasaan pada saat hidup. Bagaimana sehari-hari ini, mudah-mudahan kita sering zikir, ngucapin la ilaha illallah, di akhir hayat kita bisa ngucapin kalimat la ilaha illallah. Amin. Amin. Kata Nabi, man kana akhiru kalami, siapa orang yang di akhir hayatnya dia ngucapin apa? Kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah. Ini pakai kalimat dakhala fil madi li tahqiqil wuqu'. Wasiqatul madi li adin aradu wa qallamu li nuqtatin anshadu. Kalau ada baca dakhala fil madi, arti menandakan bahwa ini bakal terjadi. Dakhala benar-benar bakal masuk, dengan catatan di akhir hayat bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sedikit la ilaha illallah. Saya pernah baca dalam kitab Sanusi, siapa orang baca kalimat la ilaha illallah dipanjangin, la ilaha illallah dipanjangin tuh, kan suka dipimpin biasanya sama imam. Itu hudimat arba'atu alafin minal kabair. Allah bakal hancurin, Allah bakal lebur, Allah bakal hapus arba'atu alaf, berapa itu? 4.000 minal kabair, daripada dosa-dosa gede. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa illam yakun syai'un minal kabair, bagaimana kalau seandainya orang tersebut nggak punya dosa? Apa yang diampuninya? Walaupun nggak mungkin nggak punya dosa, tapi ada pertanyaan sama begitu, maka yughfaru li ahli, diampunin keluarganya, wali jironihi, diampunin daripada tetangga. Dahsyatnya dari kalimat la ilaha illallah. Sekarang kita baca la ilaha illallah itu luar biasa. Kalau kita tahu daripada apa fadilah kalimat la ilaha illallah. Wa in saraqa wa in zana. Walaupun dulunya pernah mencuri, walaupun dulunya pernah berzina, mohon maaf, tapi di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka masuk di dalam surga Allah Subhanahu. Karena surga itu bukan karena sholat kita, mohon maaf. Kalau kita surga lantaran sholat kita, jauh gitu dari kata khusyuk. Jauh dari kata khusyuk. Saya kayak mohon maaf ini. Betul. Itu HP mana? Neng. Kan manggil saya begini, Neng itu ya, orang Garut. Neng, HP mana? Tahu abang yang naruh, langsung tahu. Gitu kan. Tadi di atas meja, lupa kita nyari HP, udah berantem kita. Emang kadang-kadang HP emang bocah bareng juga, Mobile Legends, FF, bocah karang, iya. Biar gimana kita masih beda gitu. Ayo kita sholat, Allahu Akbar. Iya, itu tadi itu HP ditaruh sentuh luar biasa. Ini saya pernah ngalamin kayak gitu. Iya, jadi perkara-perkara juga dihadirkan. Ya Allah, tak gua arisan gua berapa kali belum bayar ya. Ya Allah, gua pengajian gua pakai baju kerudung yang mana ya. Itu dihadirkan semuanya. Makanya kalau kita ngambilin khusus sholat, tapi paling tidak pada saat Allahu Akbar takbiratul ihram itu kita khusyuk di awal nggak apa-apa. Ya. Yang penting syarat rukun yang terpenuhi, Allahu Akbar itu termasuk khusyuk walaupun adna tingkatnya rendah. Ya. Apalagi sholat-sholat di sini luar biasa. Memang saya sering nemuin nih. Terlepas ini hukum fikih, artinya ikhtilaf ulama, itu tumaninah harus bawa tuh. Sebab tumaninah merupakan bagian daripada rukun sholat. Ada orang habis yang tidak sami Allahu liman hamidah, tangannya bergerak. Ini begini nih, maksud apa? Ini di sini insyaallah saya sekedar menghangatkan saja.
Sami Allahu liman. Harusnya kan yang tidak itu ada di bersama dengan tumak. Artinya apa? Sukun al-a'dha biqadri subhanallah. Diam di anggota seluruh tubuh ukuran baca subhanallah. Jangan bergerak begini. Sami Allahu. Ada begini yang latah gitu maksudnya bergerak kodok. Ada makanya. Iya maksudnya kalau memang kita biasa latah begini bersedekap. Diam bentar, baru kita lanjutin apa? Lanjutin sujud. Sebab ini bagian daripada rukun salat tumaninah pada i'ti. Sami Allah liman hamid. Begini boleh, diam atau begini bo? Yang apa begini? Iya maksudnya begitu. Terlepas ini ikhtilaf, ya terlepas daripada ikhtilaf. Tapi kita kan punya madhab Syafi'i rata-rata kebanyakan, maka rukun salat adalah i'tidal itu bersama dengan tumaninah. Dua, saya nemuin karena memang saya juga di musola sama. Di musola sama kayak begini juga, cuman bedanya ini musola kalau saya bilang ini goyer jami, masjid goyer jami kalau kata saya nih, cakep ini musola. Saya datang dingin adem banget di sini, adem luar biasa. Iya subuh ya. Ini luar biasa. Kita sholat maghrib 3 rakaat tuh. Di tahiyat apa itu namanya? Tahiyat kedua. Yang seharusnya si imam duduk tahiyat apa? Awal, ya kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Muhammad seharusnya apa? Dia itu duduk itu. Tapi siapa? Si imam dia nggak duduk tahiyat awal, dibangun alias lupa. Geger di belakang itu makmum. Subhanallah. Apa begitu? Saya bingung apa sih subhanallah? Ternyata kita tinggal daripada tahiyat awal. Posisi si imam jangan dibalik lagi tahiyat awal, jangan tahiyat awal. Harusnya tahiyat awal naik lupa. Imam bangun. Kata si makmum, lah imam ngapain tahiyat awal ya? Dilupa kali ya, banyak utang kali itu lupa. Akhirnya si makmum subhanallah. Kagak dengar juga imam, maksudnya udah yakin aja begitu. Kata imam bilang tampang amat imam, gue tinggalin deh. Nah, kita kan makmum ngikutin imam, ngikutin imam. Jadi kalau misalnya imam lupa di situ, dia nggak tahiyat awal diri, kita jangan pakai duduk. Orang kita ngikutin imam, diri aja sama. Ya, diri aja. Dan juga imamnya jangan pakai balik lagi, udah tahu tahiyat awal, dia kagak lupa. Diri. Subhanallah, oh iya bener. Batal. Ya gitu. Latah subhanallah, oh iya bener. Lagi begitu menjadi bab sebab tahiyat awal di situ hukumnya apa? Sunnah tarku sunnah. Walaupun nanti boleh kita pakai sujud sahwi, artinya ini penting. Ntar ada guru-guru kita di sini yang sering terangin fikih supaya beres ibadah kita. Itu penting. Pokoknya alhamdulillah kita bersyukur masih ada guru-guru kita di sini yang istiqomah ngajar sama kita. Ini jadikan ini ngaji yang terakhir. Selalu kalau untuk urusan akhirat jadikan ini ngaji terakhir. Nggak ada yang kita tahu kapan wa mata dari nafsun bi ayyi ardin tamut. Nggak ada yang tahu siapa orang meninggal kapan, di mana tempatnya, nggak ada yang tahu. Pengennya kita meninggal husnul khotimah, pengennya kita meninggal hari Jumat, pengennya malam Jumat, cuman siapa yang bisa? Cuman sekedar kepengen aja. Kata Allah, siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, illa waqahu fitnatal qabri, melainkan orang tersebut akan dihindari daripada fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Bisa menjawab pertanyaan munkar nakir. Man rabbuka, jawabnya apa? Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka, siapa nabimu, jawabnya apa? Nah Muhammad. Emang kita bisa sekarang begitu? Ntar gua apalin dah, paling yang keluar begitu soalnya. Ntar begitu, barangkali begitu pemikirannya. Catatan nyontek begitu. Padahal di sana al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini mulut lu ngaku kena bohong lu, begitu. Pada saat kita masuk ke kuburan, idza wudi'a fi qabrihi, seseorang masuk ke kuburan, diletakin dalam kuburan, wa tawalla anhu ashabuhu, itu saudara-saudaranya yang antar kuburan balik semuanya itu. Balik semuanya. Kalau yang meninggal bininya, lakinya balik, nangis bentar-bentar. Semuanya mah. Ya maksudnya itu sih ya. Ya, tahu banget dan nawi mama. Aku pengen ikut mama. Ya.
Iya begitu. Iya, hoak ya betul. Bukan nangis-nangis iya, tapi kan nangis kan bentuk rasa sedih. Gitu. Ditaruh di kuburan, ikut semua itu, watawalla anu ashab, ikut semuanya itu, sampai berpaling semuanya saudaranya. Kalau yang lakinya mati, bininya pada balik semua, anak pada balik semua. Hatta annahu la yasma'a qur'anihim, sehingga mendengar daripada hentakan sendal-sendal yang ziarah. Maka atahu malakani, datang kepada kuburan tersebut dua malaikat. Datang tuh kepada orang yang dalam kubur itu. Fayuq idanihi, kemudian tuh malaikat mendudukannya. Ulang dulu. Kemudian bertanya itu malaikat munkar dan nakir, atau malaikat-malaikat yang soal munkar, mataqulu fi hadar rajuli Muhammadin, apa pendapatmu tentang sosok ini? Yang dimaksud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia nggak kenal di dunia, dia nggak bakal kenal nanti akhirat. Bagaimana cara kenalnya? Aktsaruhum alayya sholatan, banyak yang sholawat kepada baginda sallallahu alaihi. Terserah dah, mau kita pakai sholawat apa itu? Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli. Ini banyak redaksi dari sholawat, atau pakai sholawat Ibrahim silakan. Aktsaruhum alayhi sholatan, yang paling banyak sholawat entar yang paling dekat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kenal di dunia, entar pada saat di akhirat disodorkan Nabi, oh iya saya kenal karena saya dulu di dunia kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting orang kubur, hatta annahu la yasma'a qur'anihim, itu ngedengerin yang di kuburan itu apa hentakan orang-orang yang meninggal. Dalam kubur kita sendirian, udah pada balik semuanya. Tinggal kita sendirian, apa yang menemani kita tadalin adalah amal. Ini bunyi apa nih? Kode. Baik, ibu bapak kita sesuai dengan kode. Ya. Pada intinya alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi. Saya doain mudah-mudahan bapak-bapak panjang umur istiqomah. Amin. Yang punya utang biar cepat lunas. Amin. Yang belum punya umroh biar segera umroh. Amin. Ada tetangga saya biasa aja, ya Allah, asal kata punya duit sejuta dikasih nabung buat umroh. Padahal kerjanya biasa aja. Kok bisa? Iya, bininya umroh. Gue kasih umroh. Bini umroh nanti orang sono, dikasih umroh. Jadi artinya apa? Kita ngasal niat. Niatnya bagaimana? Langsung daftar itu niat. Langsung daftar itu niat. Perkara entar diberangkat apa kagak itu kita kembali sama Allah Subhanahu. Juga kita doain yang berangkat haji, Ustadz Adung ya. Tuh, mudah-mudahan Allah pelihara, Allah jadikan haji mabrur, kita bisa bersama-sama kita semuanya, kita bisa nyusul. Yang belum berkorban niatin, insya Allah kita berkorban buat kita, buat keluarga kita, buat semuanya. Mudah-mudahan kampung ini menjadi berkah dengan banyaknya orang-orang soleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Itu saja, barangkali batu, pasir, koral itu barangkali saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ووعنا يا كريم ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا حتى اعلم انه لا يصيبني الا ما كتبت لي وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وعملا صالحا مقبولا وتجاره لن تبور اللهم اشرح صدورنا واستر امورنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وامن حوبتنا واختم بصالحات اعمالنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah baru saja kita perdengarkan tausiah agama yang disampaikan oleh Al-Ustadz Badrut Taman SAG. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat buat kita semua dan mendapatkan pahala untuk kita semua.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan doa tadi maka berakhirlah acara kita di pagi hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kesalahan pemilik saya pribadi, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu